Okay, let's start the discussion of the answer of the test that you have taken last week. I'm going to divide it into several parts because you asked me, some of you actually asked me for every explanation of the numbers. So here we go. Oke, untuk nomor ini saya akan memberikannya secara acak dulu karena saya pikir nomor satu dan 2 itu saling berkaitan. Jadi saya akan membahas dulu mulai dari nomor 2, yaitu do you think the paragraph in number 1 have a stated main idea or not? How do you know? Nah, pas waktu minggu kemarin di YouTube channel saya ada salah satu yang bertanya ya. Jadi saya harap adik-adik sudah membacanya yang mengatakan bahwa apa sih sebenarnya Miss yang subjek dari paragraf tersebut? Oke, saya masuk dulu ke bagian topik. Nah, saya sudah menjelaskan topik itu sebenarnya apa. Nah, saya bilang waktu itu topik itu adalah sebuah subjek, gitu kan ya. Nah, sebelumnya saya tekankan dulu untuk karakteristik dari topik itu sendiri. Saya sudah bilang ya ke adik-adik, kalau misalkan topik itu berbentuk kata atau frasa, kata dan frasa, topik itu tidak pernah berbentuk sentences, karena topik itu adalah sebuah subjek. Subjek itu kalau misalkan di dalam kalimat, pikirkan dulu subjek itu yang mana. Nah, itulah yang biasanya berbentuk kata ya. Nah, itu makanya topik itu saya bilang dia berbentuk kata atau frasa, dia bukan sebagai sentences. Nah, berarti caranya sekarang ini, cara mencari topik itu. Bagaimana cara mencari topik itu? Anggap topik itu seperti saya bilang tadi, sebuah subjek. Kalau misalkan dia sebuah subjek, contohnya dalam ketika adik-adik melakukan uh, sebuah kegiatan di dalam praktikum di laboratorium. Adik-adik membutuhkan sebuah subjek kan ya, sebuah hal yang adik-adik jadikan sebagai bahan dari praktikum adik-adik. Nah, anggaplah praktikum itu sebuah teks. Sebuah teks itu juga pastinya dia membutuhkan sebuah subjek, sebuah hal yang akan dia diskusikan. Itulah yang kita namakan sebagai topik. Bagaimana caranya kita mencari topik? Nah, seperti yang saya sudah bilang, topik itu datangnya bisa dilihat dari keywords salah satunya. Keywordsnya ini yang bagaimana? Keywordsnya ini biasanya adalah berupa repeated word atau kata-kata yang sering diulang-ulang oleh si penulis. Tidak hanya kata-kata yang sering diulang-ulang oleh penulis, tapi juga bisa saja mengenai ide yang disebutkan oleh penulis. Ide ini bisa saja tidak secara langsung disebutkan oleh penulis melalui kata-kata, bisa saja dengan persamaan dari kata-kata disebutkan oleh penulis. Nah, untuk teks yang nomor satu, teks nomor satu itu repeated words-nya ada atau tidak, atau ide yang disampaikan secara berulang-ulang atau oleh penulis itu ada atau tidak? Pasti ada ya. Nah, adik-adik juga pasti menyadarinya. Topiknya dari teks yang pertama itu adalah baby's cry atau tangisan bayi. Nah, masalahnya adik-adik di nomor 2, do you think the paragraph in number 1 have a stated main idea or not? Itu adik-adik pada umumnya membuat baby's cry. Sementara saya menyatakan stated main idea. Saya meminta adik-adik untuk mencari ada tidak main idenya secara tertulis di sana. Adik-adik pada umumnya menyebutkan topiknya, bukan main idea. Seperti yang saya bilang, topik itu adalah kata atau subjek yang akan dibicarakan oleh si penulis. Sementara main idea itu sendiri apa? Main idea itu berupa kalimat. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan hal ini ya. Main idea itu adalah sebuah kalimat. Dia bukanlah sebuah frasa atau kata. Kenapa? Karena main idea ini menyampaikan apa sebenarnya yang ingin didiskusikan oleh penulis. Topik dari teks tersebut, subjeknya adalah baby's cry, tangisan si bayi nih. Ini subjeknya yang akan kita bicarakan ini nih, si baby's cry ini. Berarti main idenya adalah apa yang akan dibicarakan oleh si
penulis mengenai topik tersebut. Apa yang adik-adik, setelah adik-adik baca, apa yang dibicarakan penulis mengenai Baby Cry ini. Nah, adik-adik juga bisa setelah membaca itu mensummary idenya sehingga bisa didapatkan main idenya. Tapi mari kita coba dulu mengenai pertanyaan yang pertama ini. Nah, apa sebenarnya? Coba adik-adik lihat di dalam teks tersebut. Apa sebenarnya yang dibicarakan penulis mengenai topik ini, si Baby Cry ini? Nah, sangat jelas sekali ya. Ada jawabannya di sana. Nah, inilah yang main idenya. Yang ingin dibicarakan oleh penulis itu adalah beberapa fungsi yang diberikan oleh tangisan untuk anak-anak dan orang tuanya. Berarti fungsi dari tangisan yang diminta, yang dibicarakan oleh si penulis. Topiknya atau subjeknya itu adalah Baby Cry-nya. Tapi yang ingin dibicarakan penulis mengenai topik ini adalah fungsi dari tangisan untuk anak-anak maupun orang tuanya. Jadi apa sih fungsi dari tangisan itu untuk anak-anak ataupun orang tuanya? Nah, barulah di bawahnya diikuti dengan penjelasan karena kita sudah mendapatkan main idenya. Jadi nomor 2, jawabannya apakah ada main idenya? Yes, there are main ideas di sini. Karena topiknya yang pertama itu adalah Baby Cry dan dia menyebutkan dengan secara jelas bahwa dia ingin membicarakan mengenai fungsi-fungsi penting dari menangis itu untuk anak-anak serta orang tuanya. Oke, bagaimana kita menyusun kalimat selanjutnya setelah kita punya main idea? Main idenya karena tertulis, kita taruh main idenya di atas dulu. Setelah itu apa kalimatnya? Otomatis kita akan membicarakan mengenai fungsi dari main idenya tadi, fungsi dari tangisan anak-anak tadi. Apa fungsinya yang pertama? Dia menyebutkan for child dulu. Dia menyebutkan ketika untuk anak-anak tangisan itu improve lung capacity and the respiratory system. Nah, itu yang dia sebutkan mengenai fungsi pertamanya. Apakah ada fungsi tambahan? Ada. Dia menyebutkan fungsi tambahan. Fungsi tambahannya itu yang mana? Perhaps more important. Ada kata-kata more. More itu berarti adalah salah satu kata-kata untuk fungsi tambahan. Ada kata-kata tambahan di sini. Tambahannya kata-katanya apa? Keywordnya ada kata more ini. Berarti more itu datang setelah kata fungsi yang pertama. Yang kedua ini berarti urutannya adalah perhaps more important, the cry serve as a signal of distress. Nah, ada lagi fungsi yang lain? Tidak ada ya. Setelah tidak ada, kita pastikan tidak ada lagi fungsi lain yang ditambahkan oleh si penulisnya. Kita pindah, ada nggak contoh yang diberikan oleh penulisnya? Ada. Nah, ini contohnya dari cry serve as a signal of distress ini. Contohnya apa? Ketika bayi menangis, mereka itu mengindikasikan bahwa mereka itu lapar atau dalam keadaan kesakitan, dan ini merupakan informasi yang penting bagi orang tua. Nah, ini adalah example dari signal of distress itu ketika mereka lapar ataupun ketika mereka dalam keadaan kesakitan. Makanya ini disebut sebagai example dari fungsi cry serves as a signal of distress itu. Jadi susunannya adalah seperti ini dia jadinya. Nah, karena crying serve important function for the child as well as for the parents ini adalah main idenya, kita letakkan A ini di awal dulu. Setelah itu diikuti oleh C tadi. Setelah C itu diikuti oleh B dan yang terakhir itu adalah diikuti oleh D-nya. Ini adalah main idenya yang menyatakan bahwa si penulis ingin menceritakan mengenai fungsi penting dari menangis. Yang fungsi pertamanya itu adalah ini, yang C. Yang fungsi keduanya itu adalah more importantnya itu sebagai fungsi tambahan. Dan contohnya dari fungsi tersebut adalah yang bagian bawah. Bagaimana dengan E ini? Kenapa saya taruh di atas? Karena E ini adalah kalimat pembukanya.
kalimat basa-basi istilahnya bagi si penulis sebelum penulis masuk ke kalimat inti. Makanya itu saya taruh di atas. Karena itu secara artinya ini adalah diskusi secara sangat general sekali bagi si penulis agar si pembacanya bisa diarahkan untuk menerima idenya si penulis, makanya ditaruh paling atas. Nah, maka urutannya adalah E, A, C, B, dan D. Oke.